Abi, siap, siap, siap. Halo, ketemu lagi deh. Kemarin kita sudah percobaan ya di hari Senin tentang air. Wah, semoga anak-anak dengan melakukan percobaan makin semangat ya belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini kita masih belajar tentang air. Nah, kalau kemarin sudah tentang sumber air, tentang apalagi ya, siklus air, kemudian sifat air, kita lakukan dengan percobaan rambatan air di kertas tisu ya. Kemudian guna air, kita bikin sesuatu yang baru, minuman cendol susu. Masih ingat kan? Kemudian kita kemarin juga melihat tentang sifat air, yaitu tidak bisa bercampur dengan minyak melalui percobaan. Nah, hari ini sudah hari terakhir kita belajar tentang air. Biar anak-anak nggak bosen, besok kita mulai belajar yang lain lagi ya. Nah, di hari terakhir belajar tentang air ini, Bunda Meva mau mengajak anak-anak semua mengingatkan belajar tentang bahaya air. Nah, kalau air sedikit atau cukup pasti akan bermanfaat bagi kita. Bahkan saat hujan turun kita berdoa. Masih ingat doa ketika hujan? Ya, artinya juga biar hujannya menjadi bermanfaat agar bisa kita gunakan. Dan jangan jadi bahayanya seperti hari ini kita belajar tentang bahaya air. Kalau terlalu banyak atau airnya tidak sesuai yang kita harapkan, akan terjadi bahaya air. Nah, apa saja ya? Yuk kita siapkan alat tulisnya, juga lembar kerja yang kemarin. Nah, yang ini Bun, betul. Kita masih pakai yang ini. Dari kemarin Bunda Meva sudah pesan satu lembar ini untuk dipakai 2 hari. Karena kita sudah cukup kemarin hanya menggambarkan saja. Nah, kemudian hari ini Bunda Meva mau ajak anak-anak menulis tentang apa saja sih bahaya air. Coba apa ya yang terpikir di benak atau di pikiran anak-anak. Kalau Bunda Meva tanya, apakah air berbahaya? Ya, apa ya bahayanya air? Nah, pasti Bunda Meva tahu anak-anak menjawabnya banjir. Betul. Yuk kita tulis yuk, banjir. Sama seperti yang sedang menjadi musibah melanda saudara-saudara kita di beberapa tempat, di Jakarta, kemarin juga ada di Kalimantan, ada beberapa juga bagian di Pulau Jawa terendam banjir. Nah, kita tulis dulu yuk nomor 1. Yuk kita tulis bahaya air. Yang pertama banjir. B A N, ban. J I R, banjir. Nah, ini adalah akibat dari kelalaian manusia ya, sebagian besar menjadi banjir. Kenapa? Karena aliran-aliran air tersumbat oleh sampah atau resapan-resapan air. Kemarin waktu kita belajar siklus air kan, airnya seharusnya meresap ke tanah. Tapi untuk saat ini apalagi di perkotaan, tanahnya sudah tertutup dengan rumah, tertutup dengan aspal di jalan-jalan raya, juga tertutup dengan semen. Jadi airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Nah, ada lagi nih bahayanya selain banjir, apalagi ya kalau banjir terjadinya kan karena sungai meluap misalnya atau selokannya meluap. Nah, terjadi juga jika air laut meluap. Wah, kenapa air laut meluap? Kemungkinan besar biasanya karena ada gempa di bawah laut. Apa coba namanya? Pasti anak-anak sudah tahu.
Betul, tsunami. Yuk kita tuliskan. Itu juga air kan? Nah, T S U. Nah, langsung 3 huruf karena membacanya agak susah nih. Su, T S U. And anak, mi, tsunami. Ya, ada bahaya tsunami, yaitu ombak besar dari lautan, ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Coba kita cari lagi bahaya atau air yang tidak kita sukai. Nah, coba kita bawa kalau ini hampir sama terjadi saat musim hujan. Selain menyebabkan banjir, jika terlalu banyak air, apalagi di daerah tebing-tebing pegunungan yang pohonnya sudah berkurang banyak, karena terjadi banyaknya air bisa terjadi tanah longsor. Nah, boleh nih kita tulis tanah longsor. Biasanya sih tanahnya nggak apa-apa ya, diem aja orang, tanahnya nggak bergerak kok bun. Ada kalau bahaya tanah bergerak itu karena memang pergerakan bumi. Nah, kalau tanah longsor itu juga disebabkan karena air. Kenapa? Karena air yang masuk ke dalam tanah tidak diikat atau diserap oleh akar-akar tanaman. Sehingga airnya penuh memenuhi sela-sela tanah sehingga tanahnya menjadi labil atau mudah untuk jatuh. Kalau tanahnya kering malah nggak apa-apa ya, nggak mau bergerak kemana-mana. Nah, kita kasih jarak L-O-N long G, longsor. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Ini kalau terlalu banyak air. Kemudian ada satu lagi nih bahaya air. Kemarin bisa jadi sih termasuk dari sifat air. Tetapi Bunda Meva juga sudah peringatkan sifat air ini juga bisa menjadi bahaya, yaitu penghantar listrik. Nah, berarti bahayanya jadi apa sih kalau kita banyak air terus ada listrik di situ? Kesetrum, betul. Kita tulis di sini aja ya. Kesetrum. Nah, ini sebabnya jika anak-anak berada pada daerah yang sedang banjir atau sedang hujan lebat sekali, biasanya dari petugas PLN memang sengaja mematikan listrik. Kenapa? Agar tidak ada nanti yang kesetrum. Kalau ada kabel listrik yang jatuh padahal di bawahnya banyak air, wah, semua yang kena air bisa kesetrum deh. Bahaya kan? Oke, itu dia ya. Hati-hati ya kalau bermain air atau ada air dan alat-alat yang mengandung listrik. Berhati-hati. Nah, ada satu lagi bahaya air kalau ini karena kelebihan air, airnya banyak. Nah, ini satu lagi Bunda Meva mau tulis, kalau kita tidak punya air, wah itu juga bahaya. Kita menjadi kekeringan. Nah, kita tulis kekeringan. Jadi tidak semuanya karena terlalu banyak air. Kurang air pun menjadi berbahaya. Kita tidak bisa minum juga berbahaya loh, bisa sampai meninggal dunia. Yang benar bun, iya, karena kita harus cukup minum. Nah, kalau ada orang-orang yang tersesat misalnya di gunung atau di hutan tetapi tidak bisa minum, dalam 3 hari saja bisa memburuk kondisinya, bahkan sampai meninggal karena kekeringan. Nah, kalau di dalam tubuh namanya dehidrasi. Jadi Bunda Meva juga ingatkan ke anak-anak selalu cukup minum ya. Nah, sudah selesai kita tulis bahaya-bahaya airnya.
Yuk kita tutup dulu spidolnya dan kita simpan lembar kerjanya. Lalu kita ingat juga apa saja sih bahaya air. Wah, sudah ditulis, pasti bisa jadi ingat semua. Nah, tadi kita sudah belajar dan menuliskan ya bahaya-bahaya air. Nah, kita sekarang mau membahas tentang salah satu bahaya air yang pasti anak-anak sudah paham karena sudah sering melihat di berita juga, yaitu banjir. Nah, yuk kita saat terjadi banjir, Bunda Meva mau mengajak anak-anak membuat peralatan yang kita gunakan jika misalnya kita harus menghadapi banjir, yaitu kita mau membuat rakit dari sedotan. Nah, sebelum kita membuat rakit, Bunda Meva mau tanya nih, bagaimana ya perasaan anak-anak kalau misalnya, aduh, rumahku kebanjiran, Bun, atau aduh, ternyata daerahku kebanjiran. Kita berada dalam posisi kebanjiran, tentu sedih ya. Nah, kita juga walaupun kita nggak kebanjiran, kita ikut bersedih karena teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah lain yang kena banjir jadi susah, semuanya basah, jadi tidak nyaman. Nah, untuk menghadapi kondisi banjir, kita mau nanti kalau di Jakarta sudah banyak perahu karet ya. Nah, kita mau membuat rakit dari sedotan. Yuk kita siapkan sedotan yang kemarin sudah kita ambil 2 ya saat membuat sumur. Sedotan kecil, kemudian sedotan yang besar kemarin sudah kita kurangi 1, jadi tinggal 4 deh. Kemudian kita juga perlu selotip. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pasti mungkin anak-anak sudah pernah membuatnya. Nah, nanti tinggal kita jajarkan nih sedotannya nih yang rapi. Terus nanti kita jepit dengan sedotan yang besar ini 2. Kita jepit 1 di sini. Terus kita selotip dengan bantuan selotip. Nah, gambarannya seperti itu ya. Nanti kita lihat, kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita hanya perlu sedotan dan selotip. Nanti kalau anak-anak mau melengkapi dengan tiang, dikasih bendera boleh. Mau membuat dayung boleh. Nah, kita juga mau memperagakan gerakan mendayung. Kemarin saat membuat sumur, kita memperagakan gerakan menimba. Nah, hari ini kita mau memperagakan gerak mendayung. Nah, boleh di kiri, boleh di kanan. Saat kita naik perahu atau rakit, pasti kita harus mendayung. Karena perahu atau rakit yang tanpa mesin tidak bisa bergerak kalau kita tidak mendayung. Nah, yuk nanti kita selesaikan bikin rakitnya ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat rakitnya. Nah, ingat ya, saat kalau banjir kita bisa menggunakan perahu karet atau pura-puranya rakit. Nah, kalau di kenyataan nanti bikin rakitnya bisa dari bambu. Nah, kita wakili dengan sedotan atau bisa juga dengan ada yang membuatnya dari galon-galon atau ada yang dari ban. Nah, bermacam-macam kreasinya di dunia nyata. Nah, sekarang Bunda Meva mau mengajak anak-anak untuk membuat dari sedotan. Kita menggunakan sedotan besarnya yang warna kuning tinggal 4 ya. Kemarin Bunda Meva membawakan 5, dikurang 1 untuk bikin sumur jadi 4. Kemudian yang sedotan kecilnya, nah ini kita pakai 10 aja atau terserah anak-anak memakai sisanya, yang masih ada 12 boleh, yang masih ada 13 boleh, mau dipakai semua boleh, mau dipakai 10 saja boleh. Nah yuk kita juga perlu selotip. Yuk kita mulai bagaimana cara membuatnya. Nah kita mau bikin japitnya dulu biar nanti nggak berantakan. Kita gunakan ya besar. Nah, kita susun jejer 2-2 seperti ini, kemudian kita selotip. Nah, ini Bunda Meva kasih selotip agak di ujung ya, di sini, kemudian didekatkan.
kan. Nah, kemudian Bunda Meva putar nih biar kuat. Oke, seperti ini. Wah, jadi kayak sumpit ya. Betul. Nah, ini nanti untuk memasukkan yang kecil-kecil. Nanti kita susun, kita masukkan di sini. Nah, kalau kurang panjang nanti ini bisa dipotong atau bisa ditambahin jumlahnya. Oke, ini baru jadi satu, kita bikin dua yang seperti ini ya. Nah, dua lagi, sama seperti tadi caranya. Kita kasih selotip, terus kita putarkan. Nah, biar nanti nggak bubar, nggak sampai mana-mana sedotannya. Nah, kalau sudah siap seperti ini, kita keluarkan sedotan yang kecilnya. Nih, anak-anak boleh menghitung kalau punya Bunda Meva hanya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak aku mau nambah lagi, Bun. Boleh. Nih, kira-kira 10 ya kalau Bunda. Nah, ini kita susun, kita jepitkan di sini. Nah, kalau yang mau ditambahi boleh, biar rata nih, Bunda ratakan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti mudah. Ini rakitnya panjang. Nah, kalau anak-anak masih punya sedotan yang lain, mau tambah sekalian mau jadi hiasan, boleh. Ini Bunda Meva juga mau menambahkan warna lainnya, biar rakitnya makin panjang. Nah, kalaupun tidak ada, boleh 10 saja. Nih Bunda Meva mau tambahkan biar ada warna yang lainnya. Wah, jadi merah, kuning, hijau. Bunda Meva tambahkan untuk di bagian tepi. Nah, seperti ini. Wah, 10 ditambah 4 yang hijau. Jadi berapa? Ayo. Wah, sambil kita bisa bermain tebak-tebakan, hitung-hitungan nih. Ada 14. Nah, kalau sudah, sisi yang sebelah sini kita juga mau selotip. Nah, kalau biar kencang selotipnya deket ke arah sini ya, sisanya di sini nanti boleh kita potong. Nah, kita selotip dulu biar gak lari-lari kemana-mana nih. Nah, terus untuk merapikannya, Bunda Meva berdirikan seperti ini. Oke, tinggal satunya kita pasang di bagian bawah. Wah, merah dan hijau. Jadi kayak semangka. Nah, ini juga bagian dari kreasi. Anak-anak boleh memadukan warna-warna. Nah, seperti ini. Mudah kan dan tidak lari kemana-mana ya sedotannya ya. Jadi, Bunda Meva aja anak-anak untuk membuat bagian pinggirnya dulu ini tadi. Kalau sudah siap tinggal dimasukkan dan tidak berlari-lari, tidak jatuh-jatuh, tidak rusak, bubar kemana-mana. Oke, mudah kan seperti ini. Nah, tinggal sisanya kalau anak-anak merasa ini kepanjangan, nanti tinggal kita potong. Nah, sudah jadi deh. Nah, ini tinggal kita atur juga kanan kirinya sebelum nanti dipotong. Nah, Bunda Meva atur seperti ini. Kemudian kalau mau biar lebih kenceng lagi, tidak lepas-lepas, kita mau kasih tambahan selotip di sedotan yang kecil-kecil ini. Nah, seperti ini. Bunda Meva juga mau kasih selotip lagi seperti ini. Sret. Biar apa? Biar nggak bubar sampai ke baliknya. Nah, ini ya. Kita rekatkan bolak-balik. Nah, seperti ini. Nah, sudah lebih kencang lagi, dia nggak bakalan lari kemana-mana. Terus kita tutup bagian selotipnya dengan sedotan yang kuning. Nah, ini nanti tinggal yang sebelah sini juga kita tutup. Nah, kalau seperti ini mudah karena sudah nggak bakalan lari kemana-mana deh sedotannya. Oke, sudah jadi. Tinggal nanti ini kita potong biar rapi. Kemudian boleh anak-anak menambahkan mungkin perahunya, seperti perahu nanti kita tambahkan seperti ini.
kita jepitkan saja atau nanti boleh diselotip. Terus ini kita kasih kertasnya untuk segitiga yang jadi apa namanya, benderanya misalnya. Nah, Bunda Meva memakai ini saja nih pura-puranya. Wah, sudah jadi deh. Nah, kita tinggal selotip. Anak-anak silahkan berkarya sesuai dengan keinginan masing-masing. Wah, sudah jadi rakitnya. Mudah kan ya? Silahkan berkreasi untuk memberi bendera atau hiasan di sini biar rakitnya makin nyaman. Sip, pasti bisa semua. Nah, sampai di sini belajar kita hari ini. Kita tadi sudah belajar bahaya air. Yang air banyak, air bahkan tidak ada air juga menjadi bahaya. Dan kita sudah belajar atau memperagakan membuat rakit dan mendayung. Agar anak-anak paham dan tahu saat kemungkinan kita terjadi bahaya banjir di sekitar kita, kita bisa segera naik ke perahu karet atau rakit. Nah, Bunda Meva cukupkan sampai di sini belajar tentang air. Bunda Meva minta maaf kalau banyak salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Kita masih ketemu lagi belajar selanjutnya di tema yang lain. Sampai jumpa, tetap semangat belajar dari rumah. Cuci tangan selalu dengan sabun yang bersih, jaga kesehatan.